Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini kita diberikan kesempatan Tuhan kita untuk menaikkan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita sangat baik dan teramat baik bagi kita semua. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan
berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Jika kami saat ini Tuhan menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Jika tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi suatu rema dalam setiap kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami dan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Sudahkah kita menerima kebaikan Tuhan pada pagi hari ini? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan? Saya percaya hari ini kita boleh mendapat sesuatu hal yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema doa pagi hari ini masih sama sebulan ini, yaitu jagalah hatimu. Bagaimana kita menjaga hati ini? Kenapa Tuhan menyuruh untuk kita menjaga hati kita? Kenapa Tuhan memohon, meminta supaya kita benar-benar menjaga dan kesungguhan tentang hati kita ini, supaya hati kita ini tidak terlukai? Apa yang kita dapat ketika kita sudah menjaga hati kita? Apa yang sudah kita terima? Apa yang akan kita terima kalau kita bisa menjaga hati kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Amsal yang pasal yang keempat ayat yang ke-23. Tema gereja adalah seperti firman Tuhan pagi hari ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi benar-benar harus menjaganya dengan baik, supaya tidak mengalami sesuatu hal yang tidak baik, bahkan mungkin dilukai atau bagaimanapun. Kita harus memprotek hati kita sedemikian hingga supaya hati kita ini terlindungi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki handphone, pasti kita akan memberikan casing yang terbaik. Ketika dia harus jatuh atau tergores sehingga tidak mengalami kerusakan Bapak Ibu Saudara. Sama dengan halnya kehidupan kita. Kalau ketika kita sudah bisa menjaga hati kita dengan waspada, apa sih yang kita dapat dari Tuhan? Apa sih yang didapat ketika kita melakukan firman Tuhan ini? Yang kita dapat adalah kita mudah mengampuni kesalahan orang lain. Kalau engkau bisa menjaga hatimu dengan kewaspadaan, ketika engkau dilukai, kau tidak akan pernah menyimpan itu. Karena hati ini adalah sumber dari segala kehidupan kita. Kalau hati kita hanya hal-hal benci, kalau hati kita isinya hal yang iri, dengki, kesombongan, bagaimana Tuhan bisa bekerja, bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Tetapi ketika kau berani mengambil keputusan, kau menjaga hatimu dengan kewaspadaan, maka kau akan mudah memberikan pengampunan, kau akan mudah memberikan maaf kepada orang yang tidak suka akan kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf Bapak Saudara, kita tahu kehidupan Yusuf yang harus dia dibuang, bahkan dia harus dijual menjadi budak. Berapa tahun dia harus menjalani. Kalau dia boleh mengingat, kalau dia boleh marah kepada kakak-kakaknya yang iri kepadanya. Ketika dia boleh didapatkan menjadi orang yang nomor 2, dia bisa berbuat apa saja terhadap saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih memaafkan. Yusuf memilih mengampuni apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak membalas apa yang mereka lakukan. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf yang luar biasa, bagaimana dia harus menderita yang luar biasa. Bukan setahun 2 tahun. Mungkin kehidupan kita sama dengan Yusuf. Kita dibuang oleh keluarga kita. Kita dibuang oleh orang-orang yang kita kasih. Tetapi ketika hatimu mau mengampuni, ketika engkau bisa menjaga hatimu dengan baik, dengan waspada, tidak memasukkan hal-hal yang kotor, maka engkau mampu mengampuni setiap saudaramu yang menyakiti engkau. Maka berkat yang besar
akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-11. Bagaimana Yusuf hingga dibuang oleh kakak-kakaknya. Bagaimana isi hati daripada kakaknya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sekali lagi, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kalau kita melihat ayat di dalam Kejadian pasal ke-37 ayat 11. Bagaimana kakaknya menyimpan dendam iri hati yang luar biasa di dalam hatinya kepada Yusuf. Karena Yusuf dimanja oleh ayahnya. Yusuf disayang oleh kedua orang tuanya. Makanya kakaknya timbul rasa benci, rasa iri, ingin membunuh Yusuf, ingin menyingkirkan Yusuf. Tetapi sebenarnya ayahnya tahu bahwa kakak-kakaknya saudaranya tidak suka pada Yusuf. Sampai tiba titik waktunya Yusuf harus dijual menjadi budak, Bapak Saudara. Tetapi kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya. Yusuf diangkat oleh Tuhan. Yusuf menikmati proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Yusuf. Saya percaya ketika Yusuf menghadapi hal-hal seperti itu, di dalam hati dia hanya ada kata maaf dan mau mengampuni. Saudara-saudara, kalau Yusuf tidak punya hati untuk mengampuni, kalau Yusuf tidak punya hati untuk memaafkan, saya percaya dia tidak akan pernah dibawa Tuhan naik sampai tinggi, menjadi orang kepercayaan nomor 2 di tanah Mesir. Tetapi Yusuf memiliki hati yang mau memaafkan. Tetapi Yusuf memiliki hati yang mau menerima proses demi proses yang Tuhan berikan. Dia jalani demi jalani. Dia jalani. Dan sampai titik di mana Tuhan angkat hidupnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 17. Kejadian pasal 50 ayat 17 berfirman atau seperti ini. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Kalau mungkin Yusuf bisa berontak, bagaimana aku harus bisa mengampuni kesalahan saudaraku? Dia sudah jahat, dia sudah menjual aku, dia menjadikan aku seperti ini, hidupku menderita. Bisa enggak Yusuf protes? Bisa, Bapak Saudara. Tetapi Yusuf pilih menangis karena dia membuka hatinya untuk memaafkannya. Dia menata hatinya, dia menyiapkan hatinya untuk menerima saudara-saudara dan melepaskan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, seberapapun kita saat ini yang sedang menyaksikan doa pagi, kau mengalami kepahitan hati, kau mengalami iri hati. Tetapi kalau engkau pagi hari mengambil keputusan, aku mau hidup mengampuni, aku mau rubah cara pandangku, aku mau memberikan hatiku ini untuk mengampuni setiap orang-orang yang menyakitiku. Maka apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya buat kita semua, mau atau enggak kita membuka hati kita merubah hati kita menjadi hati yang mengampuni. Maka ketika kita berani berkata aku mau mengampuni, aku mau merubah hatiku dengan baik, maka firman Tuhan tadi Amsal 4 ayat yang ke-23 di mana dikatakan berjaga waspadalah terhadap setiap hal yang tidak baik dalam hatimu, sehingga kau bisa berkata aku siap menjaga hatiku dengan kewaspadaan Tuhan, sehingga hatiku boleh menjadi hati yang indah buat Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin kau melepaskan pengampunan, orang itu tidak merasa bersalah, tetapi engkau berani melangkah, maka Tuhan akan bekerja dan berkarya. Tuhan yang bela atas kehidupan kita, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, bela kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberi kita kekuatan senantiasa. Milikilah hati yang mengampuni dan terus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, yaitu tentang iri hati, dengki, kesombongan. Jauhkan dari itu, Bapak Saudara, sehingga hatimu boleh memiliki hati pengampunan terhadap siapapun yang menyakitimu. Sehingga berkat Tuhan, berkat yang besar, berkat yang Yusuf terima
akan kita terima juga. Kiranya firman Tuhan pagi hari memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.